Mugi panjenenganipun ning Eva Mudik Gereja Juli ingkang dirawuh kepareng matur membicarakan seorang Gusti ingkang antawis 30 kali tahun kepengker kapundhut ingkang sakmenika sumane wonten ing mriki kaliyan garwanipun Bunyai ingkang tansah dipun sowani yang kathah tidak akan pernah ada habisnya. Seorang Gusti yang bisa dikatakan sepanjang hidupnya harus berkelana. Satu-satunya putra Kyai Ahmad Jajuli ingkang memang wiwit alit ngantos sak kapundhutipun boten nate wonten dalan. Istilahipun Ki Hamid Pasuruan, sosok yang punya tugas teramat sangat sulit tingkatannya di dalam ngomong umat. Salah satunya adalah ngayomi membenari manusia yang belum ingin baik. Pramila panjenenganipun Gusti jejak usia 8 tahun sampun tidak wonten ing mriki, survei wonten ing mriki. Lajeng antawis tahun 80-an awal dawuh bilih aku mulai umur 12 tahun wis kepengin dikubur ini. Akhirnya terwujud, bahkan pernah dawuh tahun 86 kalau semanten makan tambah itu tasik hutan belantara. Aku kepengin besok makam tambah ini iso rame kaya makam Sunan Ampel, dan ternyata terwujud. Atau simbol. Kalau kan membicarakan seorang Gusti tidak akan pernah ada habisnya, karena siapapun orang yang pernah ketemu dengan Gusti walau cuma satu kali, selalu merasa bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Gusti. Itu keunikan Gusti, padahal secara lahiriah Gusti itu boten nate celak kali sila-sila. Misal menawi panjenengan ahli urip nyuwun sewu Gus, si A, si B kok memberikan bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Gusti. Kalau jawab, siapa seperti itu? Tentu Gusti kan perjuangannya tidak hanya duduk di dalam masjid atau pesantren, tetapi mandiri tunggal-tunggal perpiantu, termasuk memuliakan Quran di Indonesia yang sukses berhasil dapat diinfofil dengan jutaan orang pengamalnya. Pramila kalau tadi Gusti kan sosok yang misteri, yang tahu siapa seorang Gusti hanyalah para sahabatnya saja. Siapa itu? Ikatoso Badal Hamagelang, Mbah Hamid Magelang, Mbah Yai Mudir Kediri, Yai Hamid Pasuruan, Mbah Oksi Sidoarjo. Itulah yang benar-benar tahu seorang Gusti. Pramila ono sewu. Kalau kamu tanya redaksi aneh, wonten ing dusun Namun Sari Tulungagung.
Putra-putra Gusmi kan lahir wonten ing Ploso, dibesarkan wonten ing Tulungagung. Pada saat itu saged dipunwastani mayoritas piyantun membenci seorang Gusmi. Dan memang betul apa yang dikatakan Mbah Yai Basuki bahwa sepanjang Gusmi masih hidup di dunia ini, Allah menutupi dengan 7 kewalian. Artinya nalika Gusmi tasih sugeng 70% piyantun muslim membenci dan menghina Gusmi. Tapi kelak setelah Gusmi tiada, Allah akan membuka siapa itu Gusmi. Pramila kalau kamu tadi, Masya Allah, Gusmi kabudut tanggal 6 bulan Juli 93. Ini coba kalau ceritakan itu begini. Desa Ploso niku lautan manusia Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau derek nyolati pertama wonten ing pendoponipun Mbah Jajuli, ingkang imam niku kakangipun Gusmi, asmanipun Kyai Guru Jajuli. Kemudian dekat sarana depan. Lajeng dipun pinarakaken wonten ing Masjid Pondok Ploso antawis subuh jenazahipun Gusmi. Ngantos jam kalih siang dipun pindhahaken dhateng niki pemakaman tambak niki. Pada saat itu lek pemakai di dalam sejarah di Indonesia ini, sosok jenazah yang disolati sampai mencapai 105 kali adalah seorang Gusmi saja. Setiap disolati di dalamnya, artinya lebih dari 5.000 orang sekali sholat jenazah. Pramila, Masya Allah, kalau kemudian nalika sowan Mbah Nyai Rodiyah Jajuli, ibu-ibu Gusmi jawab mengatakan, pada anu kowe bapakmu iki memang wong sing apike gak karuan. Lek jogo apike supaya wong gak karuan akan pendapat Gusmi dulu berjuang keras untuk bagaimana kebaikannya tidak ditahu orang. Kalau perhatikan malah Mbah Kyai Jajuli, Mbah Jajuli tahu kan? Wong aku ini tahu ya. Pas dikabari anak mungkin bodol, aku langsung nenggalin ibumu lempeken pasar Ploso. Dan kalau semangat kan satu-satunya orang yang diizinkan Bu Yai untuk masuk kamar Gusmi tanpa diizin Bu Yai adalah Mbah Nyai Rodiyah Jajuli. Aku tahu ini mempunyai kamar bapakmu. Itu Mbah Nyai Rodiyah Jajuli. Bapaknya kondisi buka kitab. Ngerti aku, aku ibu ini. Begitu aku ngebu, kitab yang aku dideliti, Masya Allah, padahal aku lebih juga. Artinya berjuang keras agar kebaikannya tidak dilihat orang. Ini es kalau Masya Allah, kalau semuanya aku terima kasih juga nih. Sosok yang ketika direndahkan orang, ketika dicaci maki orang, ketika dihina orang, selalu jumpai mana dan selalu mengatakan orang-orang yang menghina dan merendahkan diriku itulah orang-orang yang baik, dan saya memang orang yang buruk. Masya Allah, semakin mungkin selalu ini sering kurang satu kita itu benar sakit nih. Selalu mengatakan wong sak donya iki apik kabeh. Sing enak mek aku tok iki. Pramila jawab.
dumateng para pengamat ekonomi di Indonesia ini yang harus panjenengan tahu. Jangan hanya mantep-mantep mengamalkan ekonomi. Yang harus panjenengan tahu, Gusti itu tidak butuh pengakuan dunia. Artinya para pengamal di gereja yang jutaan di Indonesia ini mengakui atau tidak para pengamal bahwa Gusti adalah guru besar. Gusti betul-betul itu. Pramila kan yang saya sebesar katanya, sebesar katanya. Gusti dulu itu. Naliko ngamalakan di, naliko dapat dikubur ini, langsung dipacakan ke Ahmad Siddiq dengan melarang menyebut nama Gusti. Seperti mungkin Gusti itu menawi berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Ojo sekali-kali nyebut jeneng. Termasuk contoh, kalau semakin contoh, kalau ada orang tertosi kelebihan pun Gusti. Misal kalau semakin pada misal ada orang yang berapi karena pun Gusti. Seketika Gusti pasti jauh. Salam sama hidup. Jangan pernah engkau ceritakan pada orang lain. Ikfir wujud dalam kata itu. Kalau simpulan lagi, kadang-kadang kan buatan banyak contohnya. Gus kerjari kawannya kepada seorang Gusti mulia di Quran dan menjadi Qur'an. Gede di pondok di bapaknya dengan cara tersendiri. Gusti takut rahasia apa Gus? Kok setelah Sumari Allah memuliakan dengan jutaan fakih dari mana-mana. Kalau jawab, yang saya lebih Gusti itu sosok yang punya akhlak mulia, punya budi pekerti baik. Atas Gusti itu masya Allah. Yang saya lebih kalau kata tahu yang menjadi akan Gusti. Yang saya lihat seorang Gusti itu adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak pernah merendahkan siapa saja. Lalu kesimpulan itu, mugi-mugi kerawan ada dengan sedoyo. Hormat Gusti yang ke-32 ini betul barokah dan ageng. Hajat nawaitu cita-cita panjenengan ingkang sae-sae berkah saking dipun wafilin karo makmur Gusti. Sedaya mugi-mugi dipun paring keberhasilan. Mugi-mugi kesulitan kita di dalam menjalani hidup, problema kita mengenai dunia ini, mugi-mugi Allah paring tuntas tentunya. Bagaimana saya kita harus mengakui ini bahwa kita manusia akhir zaman otomatis banyak kesalahan, banyak dosa, dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Moga kita saran-saran yang akan datang Allah lewat para walinya khususnya Gusti ini. Sudah mungkin berpaling di dunia akhirat. Dan jelas kalau dalam pesan dalam pengalaman juga besar di Indonesia ini, amalkanlah diketahui dengan baik dengan tujuan hanya dari Gusti. Karena apa? Dulu kita pernah tahu tidak semua pengamat diketahui kelak akan bertemu dengan aku di akhirat. Ada manusia hidup ini hanya sesaat. Hidup ini hanya sementara Bapak Ibu.
pramila mugi-mugi kita sedaya niki dipun paringi badan selalu sehat, dipun paringi panjang umur ingkang berkah, lan sedaya mugi-mugi dipun paringi husnul khatimah. Ingkang terakhir kula kan salah satu dari ciri khas Gus Mik yang punya akhlak mulia. Gus Mik itu jauh dari ketakaburan, Gus Mik itu jauh dari kesombongan tertentu. Padahal kan dong Gus Mik itu punya kecerdasan, punya keilmuan, punya ilmu laduni, punya karomah yang luar biasa. Tapi Gus Mik yang rendah hati. Nyong sewu, kadang-kadang boten tentang nyong sewu Gus, setelah Gus Mik tiada, sinten ingkang dados penggantinya Gus Mik? Siapa yang jadi penerus Gus Mik? Kadang-kadang boten ingkang aneh, sinten ingkang marisi karomahipun Gus Mik? Kula tegasaken Gus Mik itu bisa dikatakan manusia terakhir yang oleh Allah diberi ilmu laduni. Setelah Gus Mik tiada, segala bentuk karomah diambil oleh Allah. Pun bener-bener kata tergantung sih. Ajeng lewat tang tangger konsen, lho Gus, kok kadang-kadang wonten si A si B merasa sebagai penggantinya Gus Mik, penerus Gus Mik. Kalau jawab kalau kayak apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali al-Qadisi itu, bahwa kelak seperti para wali-wali akan bermunculan orang-orang yang dikatakan wali. Sampai nanti saya ulangi lagi. Setelah para wali-wali diambil oleh Allah, akan bermunculan orang-orang yang dikatakan wali. Pramila atas saya Imam Ghazali itu jauh. Waminal kaba'i atas sama mobil wilayah. Nyong sewu kesimpulan Ghazali. Monggo kula panjenengan iki hidup sehat, nyambut damel sing leres, ibadah sing sae, hidup bermasyarakat, ngopeni keluarga. Di kalangan minoritas tertentu orang perlu macam aneh-aneh. Kula baca lagi. Kula bertanya Gus Mik, kalau semakin tahu waktu ini Jumatan, kalau kita mengajak tentang haji dan lain sebagainya. Pramila kesemua kata oke, monggo kula panjenengan derekaken Gus Mik, mugi-mugi intinipun ngalap berkah, ngalap barokah. Doa-doa kita mugi-mugi diberkabarkan karena Allah. Amin. Semogalah kita yang ditakdir kesempatan akhir zaman ini, semogalah kita yang banyak dosa, banyak kelemahan, gandol rombongan pun Gus Mik akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Mugi-mugi kula panjenengan pada akhirnya akan mendapat komando langsung dari Allah, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Mugi-mugi termasuk kita sedaya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.